baik-baik. Camkan itu di kepala kamu, di pikiran kamu, di otak kamu. Aku sekarang mau cerai dari kamu. Aku gak mau punya suami miskin tukang becak kayak kamu. Terkadang tidak peduli seberapa keras kita berusaha untuk seseorang, jika seseorang tersebut tidak merasa puas akan apa yang dimilikinya. Aku hanya minta hargai aku sedikit saja di matamu. Sebagai seorang suami, aku memang memiliki banyak kekurangan. Aku tidak bisa memberi semua yang kamu inginkan. Aku tidak bisa membahagiakan kamu. Kamu silakan. Mungkin ini sudah jalannya istri aku direbut sama orang cinta darat seperti dia. Hey Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hey Dinda, masihkah di sana kau endapkan rindumu hanya untukku? Yeah, yeah, yeah. Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu, tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu, tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Oh, 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 Loh, Bu, Ibu mau kemana? Bu. Ibu mau kemana? Kalau panggil aku itu jangan bu, ibu. Loh. Mama, sayang, bunda gitu. Bu, yang panggil mama, bunda itu yang kehidupannya yang sudah mencukupi, Bu. Kita kan sudah dari dulu panggil bapak sama ibu. Sekarang aku udah mulai sadar kalau aku terus-terusan punya suami miskin kayak kamu, hidup aku itu bakalan terus-terusan sengsara. Ya, terus bagaimana lagi, Bu? Bapak sudah berusaha mencari uang, Bu, agar ekonomi kita itu mencukupi, Bu. Mana uangnya sekarang? Sekarang aku itu mau beli emas yang 24 karat atau perlu aku mau beli emas yang 100 karat. Bu, dari pagi Bapak gak ada penumpang sama sekali. Orang-orang pada naik ojek, Bu, daripada naik becak. Jadinya Bapak gak dapat uang masih, Bu. Tapi Bapak sekarang pulang, Bapak lapar. Lapar. Sekarang udah zamannya. Sekarang orang-orang itu emang gak mau naik becak karena kalau naik becak itu lama, lelet. Kalau naik motor, kalau ojek itu bisa cepet. Sekarang kamu itu bilang lapar, kamu makan sana atau perlu tuh becak kamu dimakan. Makan. Mana bisa, Bu, becak dimakan, Bu. Itu besi semua, Bu. Mana mungkin dimakan, Bu. Bapak mulai tadi keluar pagi-pagi sampai sekarang udah siang, gak punya uang, gak dapet uang. Bohong. Sekarang kamu mau menyembunyikan uang dari aku ya? Gak Dari ada, ibu, Bu. mana? Beneran, Bu, ini, Bu, gak ada, Bu. Atau enggak dikasih ke wanita lain? Iya. Mana mungkin, Bu, Bapak punya wanita lain selain Ibu. Yang ada di hati Bapak ini hanya Ibu. Sekarang kamu gak usah makan, gak usah makan. Kamu pergi bawa becak kamu itu, kamu cari uang lagi. Sekarang, kalau kamu masih belum punya uang, kamu gak usah pulang. Aku mau beli emas 100 karat, 24 karat, ngerti? Sini, Pak. Jangan harap Bapak itu bisa pulang kalau Bapak itu masih belum dapat uang. Cepat. Iya, Bu, iya. Iya, cepat. Cepet. Iya, Bu, iya, Bu. Gitu kan, kalau punya suami cuma pekerjaannya cuma becak.
Sekarang dari pagi sampai siang masih belum punya uang. Apalagi aku sekarang ada arisan. Suami gak guna. Ada telepon. Halo? Oh, gitu ya? Oh yaudah, saya segera ke sana. Ya, tunggu ya. Cari uang kemana ya? Gak dapat uang, gak boleh pulang. Udah, semoga aja dengan mangkal di sini ada penumpang mau lewat. Gerak. Ini tas siapa nih? Gak ada orang di sini. Apa ya isinya ya? Tapi ini bukan hak aku untuk membuka tas ini. Tapi kalau gak buka tas ini, kan aku gak tahu siapa pemilik tas ini. Siapa tahu ada tanda pengenal di dalam. Bismillah aja. Astaga, uang sebegitu banyaknya. Wah, kayak kipas aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah. Ini uangnya siapa ini? Banyak banget. Kok aku jadi gemeteran megangmu ini? Tapi di sini gak ada tanda pengenalnya. Ya udahlah, aku simpan dulu. Nanti kalau ada orang yang cari, pasti ini milik dia. Udah, aku simpan aja. Ini bukan milikku. Pasti orangnya lagi kebingungan cari uang ini. Semoga aja ada penumpang hari ini. Udahlah, aku tiduran aja. Semoga ntar lagi ada penumpang. Duh, panas banget lagi. Ya itulah. Di kantor banyak orang nggak sekarang? Mana aku tahu, ini aja baru mau jalan. Kamu tadi lama banget. Nah ini dia Ki, ada tukang beca nih. Daripada kesana panas, Itulah. Kok naik aja lah. males banget nih. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Males-malesan nih. Niat kerja nggak sih? Anterin kita. Ayo, cepet. Kemana Pak? Ke sini. Kantor Tipika. Oh, iya. Tahu nggak? Iya, tahu Pak. Ayo langsung. Oke. Cepet. Lama banget. Cepet. Mundur Pak. Tapi aku nggak punya uang. Biarin aja biar dia tahu rasa. Cepet. Pak. Iya Pak. Ini lewat mana sih, Pak? Oh, ini jalan pintas Pak. Oh, jalan pintas. Lo, Pak. Santai, Pak. Tenang, Pak. Oh, kita mau dibuat mabok ini, Pak. Tenang, Pak. Tenang. Pak. Apanya yang tenang, Pak? Percaya. Percaya. Berhenti, Pak. Kok saya pusing, Pak. Kok. Pak. Gimana sih? Bapak ini niat ngantar kita apa mau mencela kita? Pak, naik becak memang seperti itu gayanya, Pak. Memang seperti itu, hampir celaka kita. Gayanya. Bapak itu yang nggak santai. Coba Bapak santai menikmati. Pak, nggak ada orang yang santai kalau hampir masuk jurang kayak tadi. Mana ada jurang? Sana, Pak, tadi. Di sana, bukan di sini. Coba Bapak itu santai, tenang naik becaknya. Aman-aman saja, Pak. Enaknya ngomong aman-aman saja. Lihat tuh, Pak.
Itu bukan kasur, Pak. Ya itu salahnya bapak-bapak, gak diem naiknya. Kalau bapak diem itu lancar-lancar aja, Pak, gak ada yang namanya diam. Kalau bapak bawa becaknya kayak oleng-oleng gini, Pak, nggak kalah ke supir truk aja bapak ini, bapak supir becak. Itu bukan oleng, Pak. Memang gayanya becak seperti itu, Pak. Bilang gayanya lagi satu kali kamu. Ya memang gayanya seperti itu, Pak. Mungkin kamu gara-gara topinya ini ya. Ini dapat dari mana? Dikasih istrinya? Udah, Pak, ini topi saya satu-satunya, Pak. Allah, kamu sok Ya udah, kelas Pak. lagi. Kita mau lanjut nggak, Pak? Ini Itu lewat mana ini? tinggal dekat itu di depan sudah nyampe Mau tujuannya. jalan aja kita. Allah, Kalau sudah dekat mau jalan kita. kamu. Loh, nggak mau saya anterin lagi, Pak. Itu sudah di depan. Allah, Di depan itu sudah nyampe tujuannya, Pak. Jalan aja, Spik. kamu. Udah, Ki. Kita tinggalin aja nih tukang becak. Nah, iya. Ayo. Daripada diterusin capek dong. Iya, udah tinggalin aja. Nanti bisa jatuh Pak, aku. Pak, Apaan Apalagi? Apalagi? ongkosnya, Pak. Ongkos. Kamu udah bikin aku jantungan copot ya. Kamu ini ya udah bawa becak nggak bener. Betul tuh. Minta uang, Nah. nggak sampai tujuan juga minta ongkos. Kita dibuat pusing. Ya udah, Pak, tinggal deket aja. Mari, Pak, naik lagi, Pak. Naik. Nggak mau. Kalau Nggak deket mau. jalan kaki bisa. Ongkosnya, Pak. Nggak usah minta ongkos ke Pak, kita. saya jauh dari sana, Pak. Cerita kamu. Masnya, denger ya, mana ada orang dibikin mabuk, terus kamu minta uang, minta duit. Enak aja kamu. Saya sudah gayu dari sana, Pak. Ayolah, Pak, ongkosnya, Pak. Itu derita kamu. Bukan, kamu ada 500, kasih 500 aja, Gi. Dah, makasih ya. Makasih ya. Pak, ongkosnya, Pak. Kamu maksa minta ongkos, Mas. Kasih duit 500-an aja, Ini Gi. aja, Mas. Nah, bener. Gak tahu diri, ayo. Minta ongkos nggak? Ayo, apa? Aduh, Dari pagi gak ada yang penumpang. Sekarang ada penumpang tapi gak mau bayar ongkosnya. Padahal udah capek-capek gayu becak, tapi gak dibayar, malah didorong. Kenapa hidup ini sangat susah banget ya? Cuma mau mengais uang 5.000 aja, susahnya minta ampun. Semoga diganti rezeki yang lebih dan lebih. Anggap aja ini musibah, cobaan. Lebih baik kembali aja ke pangkalan. Di mana ya tadi aku taruh dompetnya? Tadi terakhir aku di sini deh. Duh, tapi kok udah gak ada sih? Kemana ya? Jatuhkah? Aduh, gawat kalau sampai hilang. Aduh, itu isinya duit. Kemana ya? Atau jangan-jangan udah diambil orang lagi? Aduh, gawat-gawat. Kemana ya? Atau jangan-jangan jatuh terus hanyut lagi? Tapi nggak mungkin, ini kan dangkal. Banget sih. Duh. Halo, Ovi. Iya. Saya share lokasi sama kamu sekarang. Dan kamu kesini ya?
Ya ini genting banget ini masalahnya. Segera, cepetan, saya nggak mau kamu lama-lama. Ya. Ampun, aku pakai cara lupa lagi. Aku taruh di mana ya? Jangan-jangan nih jatuh nih di air nih. Terus hanyut deh. Tapi nggak mungkin, ini kan dangkal. Kemana ya? Wah, ini positif diambil orang. Aduh, mana itu isinya duit gede banget lagi nominalnya. Cari kemana ya? Wah, nggak ada juga. Mau kemana? Ini sudah nunggak, Rom. Mbak. Mau kemana, ha? Bayar dulu kontrakan kamu ke bos saya. Kamu nggak tahu siapa aku, ha? Iya, tahu, inget-inget kok. Saya beri nih. Bayar. Mas, kan kontrakannya masih telat 3 bulan. Saya juga masih belum ada uang. Oh, kamu bilang masih 3 bulan, ha? Iya, Mas. Itu kontrakan rumah itu harus berjalan setiap saat, setiap detik, ya. Betul tuh. Bagiku, waktu itu adalah uang. Iya, Mas. Udah sini. Jangan. Gak ada uang. Udah. Periksa tasnya ya. Sini. Mbak. Kok kamu malah ngontrak rumah sedangkan kamu gak mampu bayar ya? Itu gak ada uangnya, Mas. Saya mulai tadi ngomong ya, tolong hargain saya. Mana ada HP nih? Aduh, jangan, Mas. Mas, itu HP saya satu-satunya loh, Mas. Supaya kamu bayar, aku bakalan ambil HP-mu. Mas, sebenarnya itu... Apa? Saya ini mau ngomong. Mas, sebenarnya itu yang ngontrak rumah itu suami saya, bukan saya. Jadi nagihnya tuh ke suami saya, bukan ke saya loh. Gak bisa. Kamu istrinya harus tanggung jawab ya. Apa, ha? Kalau kamu gak mau bayar, kamu lebih baik pergi ya. Aku usir ya dari rumahnya ya. Kaki dari rumah itu. Jangan, Mas. Kita kan bisa ngomongin baik-baik. Saya mau jadi temennya Mas deh, gak apa-apa. Saya temenin. Modus nih bos. Temenin jalan. Saya itu orang pinter ya. Gak mungkin aku tergoda dengan wanita seperti kamu. Istriku tuh banyak, ada 6. Mas, tambah 1 lagi, jadi semuanya 7. Istri 1 malam aja gak apa-apa kok, Mas. Gak bisa. Kamu bilang gitu supaya kamu gak mau bayar kan? Di dunia gak ada orang gratisan. Semuanya harus bayar. Apalagi kamu, cuma istrinya tukang becak, berani-beraninya ya ngerayu juragan nih. Bos. Ada cincin nih bos. Jangan, kalau cincin jangan. Sama jam bos. Gak usah. Dia cincinnya bukan emas dia. Iya, ini cuma cincin Kuningan imitasi. kan? Kuningan Iya, kan? imitasi, Mas. Tapi jamnya lumayan bos. Udah nih, Udah lah, aku gak butuh. Yang penting kamu bayar sekarang juga. Mana? Gak ada uang, Mas. Itu salah suami saya, bukan saya. Lagi pula itu HP cukup kok bayar DP kontrakan. Kamu nyolot ya? Aku gak butuh HP-nya kamu. Aku banyak di rumah HP. Yang penting kamu bayar kontrakan rumah sekarang juga. Mas, kasih saya keringanan sedikit ya. Itu HP jadikan jaminan aja. Nanti sore atau malam saya bakalan bayar kok, Mas. Gini aja, Mbak. Gimana, Mas? Kamu gak usah bayar kontrakan. Yang penting kamu jadi istriku yang ke-7. Iya, Mas. Boleh. Saya tadi kan bilang kayak gitu, Mas. Punya anak berapa kamu tapi? Saya masih belum punya anak. Ini nih gak apa-apa nih. Berani kamu jadi istriku yang ke-7. Berani, Mas. Wah. Tapi saya mau bilang suami saya dulu ya, suruh bayar kontrakannya sama Mas. Oh, gak usah. Biar suamimu kerja sendiri, makan sendiri. Kamu cuma masakin buat aku. Juragan sukses. Ya udah deh, Mas. Saya mau ke suami saya dulu meminta cerai ya. Soalnya saya udah gak betah loh, Mas. Udah miskin. Ya udah, gini aja. Mana? Kamu nebeng sama aku ya. Biar bodyguardku jalan kaki aja. Tuh, rasain. Bos, Boleh, kok Mas? disuruh jalan kaki saya bos? Berani kamu bentak-bentak juragannya, ha? Berani? Pak bos, Mau gak dibayar? saya jalan kaki bos. Jalan kaki bos. Di belakangku. Siap bos. Nih HP-mu sayang. Makasih, sayang. Tuh, makanya jangan marah-marah mulai tadi. Bosmu kecantol juga kan sama aku? Gini kalau jadi juragan, punya istri 7 enak, no? Saya bantuin naik bos. Gak usah.
Nih, bantuin. Tuh satunya. Sudah? Udah. Pegangan dong. Udah. Ayo dong. Wah, mana ya? Panas banget lagi. Wih, mobilnya bagus, keren. Kapan ya aku punya mobil seperti ini? Plat putih lagi. Wah, dari dealer. Mana ya? Pusing deh kalau kayak gini nih. Mbak, Pak Beca, kok Pak Beca sih? Mas ya ada apa Mbak? Beca ya, siapa namanya ya? Ah, bodo amat lah. Mundur becanya mundur. Gimana sih Mas? Tuh. Diganjel dong. Oh iya lupa. Tenang Mbak, aman. Ada apa Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Mas tadi mangkal di sini nggak? Iya, saya setiap hari malah mangkal di sini ya. Emangnya ada apa ya Mbak? Gini Mas. Kira-kira Mas ada ngeliat tas kotak warna hitam nggak? Tadi ada di sini. Kok dia nanyain tas? Apa mungkin dia yang punya? Mas, Ya? serius saya ini lagi pusing ya nyariin tas di sini. Tadi ada tas bentuknya gini. Tas hitam ya? Nah, itu. Oh, emang isinya apa Mbak? Ya ampun Mas, itu isinya tuh uang sebesar 200 juta. Terus saya dari tadi tuh pusing nyariin. Tadi terakhir tuh aku lagi duduk di sini. Gini. Terus aku angkat telepon. Nah, tasnya ya aku taruh sini. Punya Mbak? Iya betul, itu tas saya. Mas kelihatan nggak? Duh, saya minta tolong banget Mas. Kalau misal Mas tahu siapa yang ngambil tas itu, kasih tahu saya dong Mas. Saya butuh banget itu. Uangnya gede banget isinya. Ya. Iya apa Mas? Ini gimana sih Mas-masnya ini diajak ngomong nyambung nggak ya? Kayaknya itu suaminya kamu ya? Iya, itu suami aku. Kok Tuh, tukang beca aja selingkuh, apalagi kamu. Gimana tuh? kok gitu ya? Cepet-cepet kesana aja yuk. Mau disamperin? Ya iyalah, aku mau marah-marah sama dia. Dia kan udah gak bayar kontrakan sama kamu. Makanya jangan sok-sokan. Punya suami tukang beca. Lagi Shopee lama banget sih. Jadi, ini tasnya Mbak. Wah, iya Mas, ini tas saya Mas. Ini tas saya. Ya Allah, alhamdulillah Mas, terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama Mbak. Pak, ngapain sama perempuan itu? Gak ngapa-ngapain Bu. Loh, Apa, ha? Mau ngapain Pak Vero? Mau nyalain saya kamu, ha? Tentang becanya kamu ini? Becanya kamu, ha? Jangan Pak Vero. Ini sumber rezeki saya. Apaan sih, ini ada apa ya? Mas, mohon maaf, ini ada apa ya? Udah, maaf ya diam. Mbaknya tuh gak usah ikut-ikut. Kamu selingkuhannya tukang beca itu? Iya. Bukan. Oh, Bukan. bukan. Enggak, saya kesini tuh untuk mencari tas saya yang hilang. Mbak, kamu itu gak sadar ya? Dia itu udah punya istri. Loh. Dan dia bekerja. Malah selingkuhan sama kamu. Bentar ya, saya mau ngomong. Saya ini nggak tahu masalah kalian ini apa. Saya kesini, saya bilang saya mencari tas saya yang hilang. Kok malah marah-marah sama saya sih? Jelasin Pak, ini apa sih? Loh, Bu, emang ini kan tempat mangkal Bapak. Ya terus, Justru Bapak yang harus tanya sama Ibu. Ibu kok bisa boncengan sama Pak Vero? Mas, aku dengan istrinya kamu ada kepentingan. Kamu Ya, juga. Kepentingan apa Pak Vero? Dia adalah istri saya. Pak Vero gak pantas boncengin istri saya. Kamu masih nanya kepentingan apa? Kontrak rumahmu itu belum bayar. Ya sini. Sini Pak, sini Pak. Bapak itu gimana sih, lupa ya bayar kontrakan udah 3 bulan. Bu, Tadi malah berduaan Ibu lihat nih, isi tas ini tuh uang.
Jangan-jangan uang Bapak ada di wanita ini. Bapak punya wanita lain. Mbak, Bukan, Bu. kalau mau dijaga ya Mbak, ini tuh uang saya. Bu, Jelasin. Apaan sih? itu memang benar. Itu uang ibu ini. Kok bisa ada di Bapak tadi? Iya, Bapak gak sengaja nemuin di sini di pangkalan. Kalau memang Bapak itu sayang sama istrinya, Bapak itu harus bawa uang ini tuh pulang ke rumah. Bu, dengerin Mbak. Bapak, Bu. Bu, kalau uang bukan hak kita tidak boleh mengambilnya. Kita harus mengembalikan terhadap pemiliknya. Aduh, udah deh, udah deh. Bener, suami Mbak itu orang baik. Dia mau membalikan uang sama saya. Kalau bukan haknya itu jangan diambil. Bu, mending kita pulang aja, Bu. Daripada tengkar di sini di pangkalan gak enak dilihat orang. Bu. Bentar Mas, ya. Di tempat ini aku itu mau ngomong serius banget nih. Ada apa, Pak? Dengerin ya telinganya ya. Kamu sudah nunggak 3 bulan. Jadinya gini, kalau kamu tetap gak bayar sekarang juga, istrinya kamu aku ambil. Nah, jadinya utuh tuh. Istriku jadi 7. Kenapa? Pak Vero gak main-main kan dengan omongannya? Pak Vero gak bercanda kan? Enggak. Pak Aku Vero. ngomong langsung sama istrinya kamu, sedangkan istrinya kamu sudah setuju. Bu, apa-apaan ibu ini? Sini saya. Udah. Bu, maksudnya ini apa, Bu? Tuh, udah cocok pakai Bu. biru-biru nih. Kenapa? Bu, Kenapa sih? Kamu nyolot ya? Mas, jangan main kekerasan di sini ya. Bu, jelasin, Bu. Ini maksudnya apa, Bu? Ini Udah. Ini mimpi kan? Enggak mimpi. Diam, tangannya diam. Udah. Cengeng banget. Mas, kena kaki saya. Kenapa? Yang sopan ya. Kamu yang nggak sopan. Kamu malah enak-enakan sama tukang becak ini. Malah senang-senangan. Saya sudah bilang, saya ini nggak kenal sama Mas ini, tapi Aduh. dia udah bantuin saya. Dan saya nggak mau ikut campur urusan kalian ya. Bu. Saya cuma kasihan sama Mas ini. Kok bisa-bisanya sih kamu tahu dia ini udah punya suami? Bu, Lepasin. Bapak ini suami ibu. Iya, suami. Setidaknya, Mbak, aku itu paling kaya di perumahan ini. Pak Vero. Jadinya aku bebas mau ngambil istri orang nggak apa-apa. Pak Vero, tolong Pak Vero. Diam kamu. Aku lagi ngomong ya. Mas, kamu punya otak kan, dipakai dong, dipakai. Dia ini udah punya suami. Mbak diem ya. Mbaknya tuh gak tahu apa-apa tentang rumah tangga saya. Kamu sini kamu ke depan. Dengerin omongan aku baik-baik. Camkan itu di kepala kamu, di pikiran kamu, di otak kamu. Aku sekarang mau cerai dari kamu. Aku gak mau punya suami miskin tukang becak kayak kamu. Bu, jangan bilang cerai, Bu. Ya, serius, cerai. Udah. Aku mau jadi istri nomor 7-nya Pak Vero. Mantap banget punya istri seperti ini. Apa? Istri nomor 7? Iya. Oh my god. Apa kaget? Mas, istri itu cukup 1. Terserah aku yang kerja, aku yang nafkahin Kalau dia. kamu emang mau cari istri ke-7, cari istri yang belum punya suami. Kalau aku nyaman, kepuasan itu berawal dari kekayaan. Mas, Kalau kekayaan sudah banyak, nah kesenangan bakalan datang sendiri Mas, terhadapku. jangan sombong ya, Mas. Udah, Di atas langit masih ada langit, masih ada yang lebih kaya dari Mas. Diam. Tangannya. Diam mulutnya. Aku bebas ya, mau nikahin istri siapa aku bebas. Soalnya apa? Aku banyak uang dan istriku pasti aku nafkahin. Oh. Ya, kalau tidak dinafkahin pasti Sombong. dosa kan? Oh, sombong sekarang. Udah, cukup. Bu, Ibu tega-teganya memperlakukan Bapak seperti ini. Jika Ibu ingin bercerai dan mau menikah jadi istri ke-7 orang ini, Ya. ya udah, kita cerai sekarang. Ya udah, cerai. Semua cerai itu urusan kamu. Kamu bayar di pengadilan, nanti kamu bayar semuanya. Ya, saya yang akan bayar. Ya udah, bagus. Wanita seperti Ibu tidak pantas menjadi istri Bapak. Seharusnya kamu tidak pantas untuk jadi suami. Seharusnya Anda yang tidak pantas mengambil istri orang. Tidak ada wanita lain apa di dunia ini? Ferry, seharusnya kamu tuh bersyukur punya aku jadi istri kamu. Aku ini modis, aku kaya meskipun suami aku tuh cuma tukang becak. Dan buat mbaknya, saya sudah bilang tadi ya, tidak usah mencampuri urusan rumah tangga saya. Mau saya jadi istri yang ke-7, yang ke-10, yang ke-15, bukan urusan kamu. Ya memang. Vina, dengerin aku. Bukan aku yang harus bersyukur, tapi kamu yang harus bersyukur. Aku ini bukan bersyukur, tapi malah tersungkur punya istri seperti kamu. Mas Ferry, kalau kamu tidak pengen tersungkur, hidup cuma satu kali. Makanya jadi orang kaya supaya hidupmu tidak tersungkur. Ada apa, Bos? Nih,
Aku salah. Aku mau ngambil istrinya orang. Oh, gak apa bos. Oh, parah. Kamu mau apa? Jangan Bilangin biasa di sini Bang ya. Dori ya. Udah. Kenapa, ha? Oh, gak apa. Kamu ngancam anak buahku, hah? Aku Punya gak, apa kamu? Aku gak mau ngancam-ngancam. Belum tahu sama saya kamu. Oh, kamu gak takut sama Bang Dori? Cet. Aku bilangin sama Bang Berto. Udah, Rom. Ke belakang. Kenapa kamu takut? Enggak bos. Dia kakak aku bos. Kamu gak usah main ancam-ancaman ya. Kamu sadar diri atau perlu becakmu aku potong-potong ya. Udah potong-potong saya. Seharusnya kamu yang harus sadar diri. Nunjuk. Dia itu adalah istri aku. Tapi kenapa kamu malah merebut istri aku? Gak apa-apa. Gak ada wanita lain apa? Selagi aku nyaman ngapain? Iya. Sultan bebas. Iya bener, Ferry. Bagi aku, kasih sayang itu nomor 10. Tapi yang paling utama itu uang, kekayaan. Astaga. Uang. Mas, udahlah mas, wanita seperti ini tuh relakan aja. Nggak pantas wanita seperti ini tuh jadi istri, nggak pantas mas. Betul apa kata-katanya Yang Mbak? batas itu kamu, ha? Tukang berebut suami orang? Nah, Seharusnya kamu yang harus mengukur dan gaya bicaramu itu. Mas. Yang merebut pasangan orang siapa? Udah cukup ya. Tunjuk bos saya tuh ngambil becak. Kamu itu jangan berani-berani sama Ke belakang, saya. Rob. Udah. Gak usah main kekerasan sama rakyat miskin ini. Dia hanya tukang becak. Mas, Dorong-dorong. kamu Bos, jangan bos, sombong habis. jadi orang ya. Kenapa? Kenapa? Kamu ngatain saya jadi perebut suami orang. Terus apa kamu? Kamu itu perebut istri orang. Apa bedanya? Mbak, aku mulai tadi tidak main kekerasan sama kamu ya. Jangan mentang-mentang kamu wanita, aku bisa takut sama kamu. Gak sama Mas. sekali. Istriku banyak. Ya udah, terus apa hubungannya sama Apalagi aku? kamu. Aku dari tadi udah cukup diem ya. Aku memang nggak ada urusannya sama kalian semua. Saya memang nggak kenal sama Mas ini. Ya, Tapi saya udah. nggak suka ya ada kekerasan di sini. Gak usah marah-marah jadikan dia istri yang Tati. ke-8 bos. Ih, enggak. Saya masih waras. Kamu jangan marah-marah sama Mbak ini. Ngeladenin kamu sama aja aku orang gila nanti. Sudah, Vin. Kamu kan sudah aku ceraikan. Udah. Belum dong, belum sah. Nanti kok perceraiannya itu semua yang bayar kamu ya. Ingat. Tapi menurut agama, kalau aku sudah bilang cerai 2 kali, itu sudah sah. Ya udah. Udah diam. Udah. Gak usah sok bijak. Mending kamu pergi aja dari sini. Aku muak ngelihat wajah kalian berdua. Kamu jangan pegang-pegang Rom, aku. atasin Rom. Sini. Duduk kamu. Saya udah bilang ya, Tadi. jangan main kekerasan di sini. Saya nggak suka. Diem kamu cantik. Tangannya jangan kurang ajar ya. Kamu gak usah pegang-pegang Mbak ini ya. Kenapa? Kalau kamu sudah ambil istri aku, ambil aja. Aku gak butuh bekas tukang becak. Ya udah. Yang tukang becak ya kamu. Ya udah, kamu bekas aku kan? Dan satu lagi ya. Sekarang kamu nggak dapat rumah. Rumahnya aku rampas sekarang. Ya, sita aja, Karena saya. itu. Ya udah, ambil aja. perasaan aku. Aku gak butuh. Lebih Oh. baik aku mencari rumah lain yang tidak bisa ingat sama wanita yang gak Kamu tahu mau diri. tidur di becak? Ya terserah. Mau tidur di kolong jembatan terserah aku. Yang penting aku tidak dijanja sama kamu. Seharusnya kamu tunduk terhadap aku ya. Aku Buat yang apa aku harus tunduk sama kamu? Aku hanya tunduk sama yang di atas, bukan tunduk sama orang kaya seperti kamu yang lintah darat. gak usah ceramah ya. Di sini bukan tempatnya penceramah. Aku kesini cuma mau nagih utang terhadap kamu tukang becak. Mas, permisi. Saya mau tanya, berapa sih utang Mas ini? 5 juta semuanya. Apa? 5 juta. Salah bos, sama bunganya 6 juta bos. 6 juta. 6 juta. Cuma 6 juta. Cuma itu uang ya. Cuma bukan 6 juta. nasi. Saya kira utang Mas ini sampai ratusan juta, sehingga kalian itu begitu keterlaluannya sama Mas ini. Memang kamu yang mau bayar, ha? Punya uang. Cuma asal berani ngomong tapi gak tanggung jawab. Tanggung jawab. Rom ke belakang, Rom. Ini uang, Rom. Tangannya hati-hati ya. Berapa? Cuma 6 juta saya dengar. 6 juta. 6 juta. Gak usah dihitung deh. Segini cukup nggak? Cukup banget. Cukup banget? Ya, Cukup banget ya, Gin? cukup. Makan. Saya Masih mau sombong? Hah? Oh, Masih mau sombong dengan kekayaan kamu Mbak. yang hanya seperti itu, iya? Mbak. Ingat Mas, harta itu cuma titipan. Dan kapanpun saja, harta Mas itu bisa hilang kalau memang yang di atas itu sudah berkehendak. Mbak. Untuk apa sih Mas itu menyombongkan semua kekayaan Mas itu yang nggak ada apa-apanya? Ingat Mas, semua harta Mas itu
nggak akan berkah kalau Mas itu sombong kayak gini. Apalagi nih, cewek ini. Matre banget sih, kamu nggak bersyukur ya punya suami kayak Mas ini. Dia udah pekerja keras, suami yang setia, dia mau mengusahakan semuanya demi kamu. Gimana sih Mbak? Kamu suami sebaik ini kamu sia-siakan. Oh ya sudah, kalau memang kamu udah nggak mau sama suami kamu, ya sudah, suami kamu buat aku aja. Hah? Mbak. Kenapa? Kamu mau sama lelaki seperti ini? Mbak. Mbak. Ini Mbak. kurang banyak. Mbak, saya nggak sanggup Mbak bayar uang seperti itu Mbak, sebegitu banyaknya Mbak. Mas, Apa saya mau jual beca? Mas, dengerin saya ngomong ya. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih karena Mas sudah mau menyelamatkan tas saya yang isinya uang sebesar ini, dan Mas jujur. Dan Mas mau mengembalikan tas ini meskipun Mas tahu keadaan Mas lagi susah, keadaan Mas ini lagi butuh banget uang. Tapi Mas nggak serakah, Mas mau mengembalikan tas ini kepada pemiliknya. Udahlah Mas, uang segitu itu nggak ada apa-apanya. Lebih mahal harga diri Mas. Udah ya Mas, hitung-hitung ini tanda terima kasih saya sama Mas. Oh ya, Tapi nggak apa-apa Mas, saya ikhlas kok. Ngomong-ngomong Mas, nggak ada kata-kata atau kalimat terakhir untuk mantan istri Mas? Silahkan. Bapak, ibu gak jadi cerai deh Pak. Vin, Sayang, kamu sudah menikah. terkadang tidak peduli seberapa keras kita berusaha untuk seseorang, jika seseorang tersebut tidak merasa puas akan apa yang dimilikinya. Aku hanya minta hargai aku sedikit saja di matamu. Sebagai seorang suami, aku memang memiliki banyak kekurangan. Aku tidak bisa memberi semua yang kamu inginkan. Aku tidak bisa membahagiakan kamu, mencukupi kebutuhan hidup kamu. Tapi hargailah sedikit aja, walaupun itu hanya walaupun itu hanya pengorbanan yang tak ada artinya di mata kamu. Udah Mas, aku merasa bersalah Mas. Ya udah, aku gak bakalan ngerebut istrinya Mas. Udah Mas, yang Sudahlah, mungkin ini sudah jalannya. Tapi yakinlah, dirimu tak akan bahagia jika matamu hanya memandang harta. Kamu silakan. Mungkin ini sudah jalannya. Istri aku direbut sama orang tinta darat seperti dia. Udah, silakan. Enggak Pak, gak jadi Pak. Udah Mas, yang sabar. Nanti akan ada gantinya kok, wanita lebih baik untuk Mas. Gini aja, Mas. Saya selaku pemilik perumahan di sini, saya minta maaf ya. Minta maaf yang sebesar-besarnya sudah mengganggu dan hampir merebut istrinya Mas. Dan sekarang saya sadar Mas, kalau kebahagiaan tidak diukur oleh kekayaan, namun kebahagiaan itu berasal dari hati yang tulus mencintainya. Sudahlah, jangan sok bijak di depan saya. Enggak, Mas. Kamu sudah mau merebut istri saya, dan kamu tolong ingat pesanku ini. Tolong jangan pernah mau meras orang, jangan melipat gandakan uang kontrakan. Ya, saya berani Mas, saya berani bersumpah. Mulai sekarang saya akan memperbaiki diri dan akan bersolat 5 waktu. Jangan gampangnya bersumpah, nanti kamu akan termakan oleh sumpahmu sendiri. Ya, siap. Jangan sekali-sekali mengucapkan kata-kata sumpah lagi. Ya, siap Mas. Mohon maaf Mas, sekali lagi. Ya udah, saya permisi dulu. Mbak, saya mohon maaf atas perilaku saya yang kurang mengenakan ke Mbak. Permisi. Oh ya, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam. Bapak maafin ibu ya Pak. Udah. Semua ini sudah terlambat. Ibu masih mau sama Bapak. Sudah. Gak usah panggil bapak lagi. Udahlah Mbak, Saya sudah menyeraikan kamu. itu kan kemauan Mbak sendiri. Tadi Mbak yang bilang kan udah nggak mau lagi jadi istri dari Mas ini. Oh ya Mas, belum kenalan. Kenalin, nama saya Putri. Ferry. Oh Mas Ferry. Mas, saya turut prihatin ya atas apa yang terjadi sama Mas. Dan sekali lagi saya mengucapkan, udahlah Mas, tinggalin aja cewek seperti itu. Ya. Dan saya mau kok jadi istri Mas.
Karena memang kita baru kenal Mas, tapi sejauh ini saya lihat Mas itu orang yang sabar, Mas orang yang bertanggung jawab, Mas orang yang jujur. Saya tukang beca loh. Saya nggak peduli pekerjaan Mas apa. Selama ini saya mencari laki-laki yang jujur, yang pekerja keras, yang bertanggung jawab, tapi saya nggak menemukan itu. Dan sekarang tanpa sengaja kita bertemu di sini dan kebetulan Mas udah bercerai dari istri Mas yang nggak tahu diri itu. Ya sudah. Kamu dengar, kamu lihat sekarang. Ferry, Mas, Ferry aku gak salah denger ya Fer. Nah, mungkin sudah jalan takdir aku berpisah dengan wanita seperti kamu yang kamu gak tahu diuntung. Padahal aku sudah banting tulang kerja keras menghidupi kamu dengan gaya kamu yang seperti ini. Jadi aku sekarang berdiri di sini udah gak ada harganya di mata kamu. Ya, seperti kamu yang tadi mencampakkan diriku. mau dihargain berapa sih Mbak? Gak usah, mending Oh, saya ya pergi udah. aja. Silahkan, lebih bagus. Makasih ya Mbak Iya. atas bercandanya Mbak tadi. Sudah mengusir istri aku. Mas, saya nggak bercanda, saya serius. Saya serius, Mas. Serius Mbak? Iya, saya serius. Ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hey Dinda, masihkah di sana? Kau hendak